"Pak, dibuang di mana kepala saya, Pak?" Sontak paman saya kaget dan langsung nutup kembali pintu, lalu pergi kembali ke kamar. Oke, kita Yo. lanjut dari Pemalang Mbuh ke mana ini sekarang nih ya? Oke, setelah kita mampir di Pemalang ngomongin tuyul, kali ini kita nyebrang ke Kalimantan. Wah, jauh sekali Jauh. guys. Assalamualaikum Mas Danu dan Mas Bimo. Tolong nama saya disamarkan aja Mas, karena cerita yang akan saya bawakan ini cukup sensitif. Saya pendengar PMK dari tahun 2020. Saya mau share cerita yang dialami ayah dan paman saya ketika tragedi kerusuhan antar suku di salah satu kota di Kalimantan. Oke. Ya, dia minta gua ngomong oke zone, gak usah lah ya. Nggak usah. Gak usah nih, sorry banget nih. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2001. Teman-teman semua pasti tahu lah tragedi kerusuhan antar suku di kota S antara suku D dan suku M. Jika teman-teman berpikir cuma daerah kota S aja yang terdampak kerusuhan, kalian salah. Saya dulu tinggal di sebuah kota yang masih dalam satu kabupaten dengan kota S, yang berinisial KP. Akhirnya pada tahun 2002, kota tempat saya tinggal itu sekarang jadi kabupaten tersendiri karena adanya pemekaran wilayah. Kalau teman-teman penasaran, kabupaten atau kota tempat saya tinggal itu berada di paling bawah Pulau Kalimantan. Kalian bisa cek sendirilah. Meskipun bukan daerah utama terjadinya konflik, akan tetapi karena jarak yang lumayan dekat dengan kota S tadi dan jumlah suku D yang tinggal di sini juga lumayan banyak, daerah tempat tinggal saya pun juga terkena dampak konflik yang cukup parah dan cukup mencekam kala itu. Meskipun tidak separah yang terjadi di kota S ya, tapi kejadian tersebut cukup memberikan saya rasa trauma yang gak bisa begitu aja untuk dilupakan. Saat itu saya masih SD kelas 2. Semua bermula ketika proses belajar kami terganggu oleh sekelompok orang, pria dewasa, yang membawa senjata tajam berupa mandau dan tombak, berusaha memasuki kelas saya. Akan tetapi dihalau oleh Pak Guru yang sedang ngajar saat itu. Semua panik. Bahkan kelas lain pun juga terdengar teriakan dan tangisan yang cukup membuat suasana jadi nggak kondusif saat itu. Terlihat sekelompok orang tersebut melakukan pembicaraan yang cukup serius dengan para guru di halaman sekolah. Dan tidak berapa lama semua murid pun dipersilakan pulang lebih awal. Saya pun pulang dengan berjalan kaki bersama abang sepupu saya, yang mana dia ini satu sekolah sama saya. Saat itu dia duduk di bangku kelas 6 SD. Di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan seorang ibu-ibu yang berlari terluntang-lantung di hadapan kami. Ibu-ibu ini berlumuran darah dan meminta tolong. Abang saya langsung narik tangan saya dan lari menjauhi ibu tersebut dan mengabaikannya. Terlihat banget muka pucat dan paniknya abang saya saat itu. Saya pun juga gak bisa ngomong apa-apa, karena kejadian itu cukup membuat saya syok. Di umur segitu, saya tuh masih belum memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sesampainya di rumah, orang tua saya langsung nyuruh saya untuk masuk ke dalam rumah. Di tiang pondasi teras di depan rumah, saya melihat tanaman berwarna merah yang entah apa namanya, dan kain berwarna merah yang terikat di kedua fondasi. Saya baru pertama kali melihatnya. Apakah ini dekorasi baru? Saya mikir kayak gitu. Oh ya, kejadian mencekam di tempat saya kala itu terjadi sekitar 1 minggu full. Selama 1 minggu tersebut, semua penerangan listrik mati total. Setiap malam terdengar teriakan dan suara tangisan yang memilukan. Kobaran api pun terlihat dari kejauhan menerangi gelapnya malam. Saya sekeluarga gak ada yang berani untuk keluar rumah.
Cuma bapak saya yang saat itu berani keluar di siang hari untuk nyari atau membeli makanan dan kebutuhan pokok selama bertahan dalam kerusuhan itu. Oke, itu kejadian dari sudut pandang saya. Sekarang saya coba ceritakan dari sudut pandang paman dan bapak. Paman saya adalah seorang nelayan yang saat itu ikut terjun langsung membantu evakuasi suku M agar bisa meninggalkan Pulau Kalimantan melalui jalur air. Oh iya, paman saya ini asli suku D, Kalsel mas. Dan saat itu, gak semua suku D itu ikut dalam konflik tersebut. Banyak juga dari suku D yang jadi penengah dan enggan untuk terlibat. Contohnya seperti paman ini. Akan tetapi saat itu banyak orang dari suku M yang merasa enggan untuk dievakuasi. Istilahnya menantang lah mas, atau mau tes ilmu kata mereka. Lebih sakti yang mana gitu. Dan akhirnya ketika besoknya paman saya mencoba mengecek kondisi mereka, yang paman saya temukan cuma kepalanya aja tanpa badan. Ada juga yang cuma ditemukan badannya aja tanpa kepala. Dan jenazah mereka pun akhirnya dibuang ke laut oleh para relawan dengan alasan gak ada waktu untuk melakukan penggalian saat itu, karena jumlah korban yang lumayan banyak berbanding terbalik dengan jumlah relawan yang sangat sedikit pada waktu itu. Banyak kejadian mistis yang dialami paman saya setelah kejadian tersebut. Di suatu malam sekitar jam 1, rumah paman saya diketuk. Tanpa berpikiran aneh-aneh, paman saya langsung bukain pintu. Dan setelah pintu dibuka oleh paman saya, ternyata terdapat rombongan orang tanpa kepala yang menanyakan, "Pak, dibuang di mana kepala saya, Pak?" Sontak paman saya kaget dan langsung nutup kembali pintu, lalu pergi kembali ke kamar. Gak hanya itu aja paman saya diganggu. Keesokan harinya kejadian serupa kembali terjadi. Sekitar tengah malam, rumah paman saya kembali ada yang mengetuk. Karena masih was-was dengan keadaan dan kejadian semalam, paman saya nggak langsung membukakan pintu. Akan tetapi dia mencoba mengintip dulu melalui jendela. Dan setelah diintip, ternyata di jendela tersebut terdapat banyak sosok kepala tanpa badan yang nempel. Dan wajahnya langsung mengarah ke arah paman saya yang berada dalam rumah. Gak cuma satu, tetapi sekitar 5 buah kepala yang nempel. Sambil bertanya ke paman saya, "Pak, tubuh saya dibuang di mana, Pak?" Paman saya langsung kembali nutup tirai jendela dan balik ke kamar. Kejadian kedua ini cukup membuat mental paman saya akhirnya down. Hampir setiap hari di jam-jam tertentu, pintu rumah paman saya itu diketuk. Tetapi paman saya enggan menanggapinya, karena beliau tahu itu pasti bukan manusia, seperti yang udah-udah. Dan beliau akhirnya memutuskan untuk pindah kembali ke daerah Kalsel, karena sudah gak tahan lagi dengan gangguan-gangguan itu. Lanjut ke cerita ayah saya. Ayah saya ketika sering berbelanja di toko sembako, beliau dapat cerita ini dari pemilik warung sembako. Sebut aja Ibu Rani. Warung sembako dan rumah Ibu Rani itu jadi satu. Selama kerusuhan ini, warung beliau ini tetap buka untuk membantu warga sekitar juga sih katanya. Kasihan kalau susah untuk nyari bahan makanan. Meskipun gak seperti hari biasa, ya cara berjualan Ibu Rani ini jadi sangat tertutup. Cara belinya ya dengan cara ngetuk pintu warung terlebih dahulu. Suatu malam, menurut cerita Ibu Rani, sekitar jam 10-an, ada suara ketika di warung, ada suara ketukan di warungnya Ibu Rani. "Tumben ada yang mau belanja jam segini," kata dia. Awalnya Ibu Rani merasa ragu dan takut untuk melayani pembeli tersebut. Karena normalnya waktu terjadi konflik atau kerusuhan ini, warga biasanya milih siang hari ke warung, bukan malam hari.
Untuk memastikan, Ibu Rani pun nanya dari dalam warung. Siapa? Mau beli susu, Bu? Suara seorang wanita dari luar. Ibu Rani pun kemudian membukakan pintu warung. Terlihat seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi. Kata Ibu Rani, mereka terlihat normal. Bahkan bayinya pun saat itu tidak rewel sama sekali. Ibu Rani pun bertanya, "Loh, kok berani Mbak keluar malam-malam begini bawa anak kecil? Suaminya mana?" "Suami saya sudah pulang duluan, Bu," jawab wanita tersebut. "Oh, mungkin tadi jalannya barengan dan si suami mungkin nunggu di depan jalan," pikir Ibu Rani waktu itu. Setelah mendapatkan barang yang diperlukan di warung, wanita itu pun akhirnya pamit. Baru 5 meter berjalan, wanita tersebut tiba-tiba berhenti. Ibu Rani heran tuh memperhatikan. "Kenapa Mbak? Ada yang kurang?" kata Ibu Rani. Wanita itu gak jawab apa-apa. Sampai tiba-tiba kepala wanita tersebut menggeleng-geleng ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai akhirnya kepalanya jatuh dan gelinding ke arah Ibu Rani. Kepala itu juga tersenyum menyeringai ke arah Ibu Rani. Sontak Ibu Rani langsung pingsan saat itu juga. Oke, sedikit memberi penjelasan nih Mas Danu dan Mas Bimo beberapa fakta dari cerita di atas. Kejadian sekelompok orang yang datang ke sekolah kami itu ternyata bertujuan untuk mencari anak-anak dari suku M yang ada di sekolah tersebut. Akan tetapi dihalangi oleh para guru. Karena semua anak yang berada di lingkungan sekolah masih jadi tanggung jawab mereka. Dan setelah dipulangkan lebih awal pun, saya masih nggak tahu bagaimana nasib teman-teman saya yang berasal dari suku M. Karena hari itu adalah hari terakhir saya ngelihat mereka. Saya harap mereka bisa kembali ke kampung mereka dengan selamat. Oke, yang kedua. Untuk tanaman berwarna merah dan kain merah yang diikat di pondasi rumah itu bertujuan sebagai penanda kalau rumah tersebut bukan rumah dari suku M. Kemudian, untuk sosok badan tanpa kepala. Dari cerita yang saya dengar langsung, awalnya saya mikir, kok sosok badan tanpa kepala bisa berbicara dan menanyakan sesuatu kepada paman saya. Paman saya pun juga gak tahu gimana caranya. Toh faktanya ya seperti itu yang beliau alami. Ya namanya juga hal gaib ya, banyak yang berada di luar nalar manusia. Setelah kejadian tersebut, beberapa bulan kemudian ayah dan ibu saya juga memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Selatan, mengikuti jejak paman saya. Oke, itulah sedikit cerita horor saat tragedi konflik antar suku yang diceritakan oleh paman dan ayah saya. Sebenarnya masih banyak lagi mas ceritanya tentang tragedi dari konflik ini. Tapi saya rasa sudah terlalu panjang ya. Terima kasih. Semoga gak ada lagi tragedi konflik antar suku kayak gini. Dan semoga para korban itu diterima ya di tempat terbaik di sisinya. Amin. Sehat-sehat buat Mas Bimo, Mas Danu, dan semua pendengar PMK. Buat Mas Gibanan juga. Iya. Biar bisa terus menghibur para pendengar. Semoga PMK makin sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita bahas, disclaimer dulu ya. Kita di sini meninggalkan dulu masa kelam waktu itu tanpa mengurangi rasa hormat kami ke pihak manapun gitu ya. Tidak ada yang ingin kita coba ini kan juga ya, mana yang paling benar, mana yang paling salah gitu. Kita bahas tentang ininya aja, tentang fenomena-fenomenanya yang sebenarnya juga common lah di telinga kita tentang hal seperti ini gitu. Karena memang bukan cuman di Indonesia sebenarnya sih konflik-konflik yang horizontal. Iya, horizontal, apalagi kita melihat di tanah Afrika ya. Bukan cuman konflik dengan senjata juga gitu kan, tapi dengan berbagai macam
ini kekuatan Magis maksudnya. magis gitu. Bahkan kalau di sana kan punten ya sampai kanibalisme gitu-gitu. Iya. Saya bingung Pak mau bahasnya bagaimana Iya. kalau begini. Ya mau persilahkan di kolom komen teman-teman yang membahas saja gitu. Iya, atau Tapi mungkin jaga perdamaian juga lah Iya ya. dong. Sekarang udah nggak ada iniannya. Kita sharing aja, sharing dari angle spiritualnya aja ya, gitu. ya atau mungkin teman-teman Kliwon yang berasal dari kabupaten atau kota tersebut ya punya Iya. pengalamannya sendiri Betul. yang berkaitan sama tadi kan banyak tuh ya kisah-kisah mistisnya setelah tragedi tersebut gitu. Ataupun dari Boleh. teman-teman yang berasal dari pendatang yang sekarang sudah ada di tanahnya gitu ya, di kampungnya punya angle sendiri, ya monggo silahkan gitu. Namanya juga sosial media ya, Iya, Pak. gitu. Ya begitu deh, saya bingung. Iya. Salah ngomong. Oke lah, intinya yang penting sekarang semuanya damai aja. Iya Ya. dong. Yang kita lawan ya Oligarki. setan. Jadi oligarki. Kenapa jadi oligarki? Emang oligarki nggak boleh. Setan yang mengambil kekayaan rakyat. Itu adalah musuh kita bersama. Ya. Fuck. Nggak usah Oh, nggak usah, udah, begitu. ya udah. Ya. Oke. Oke, dadah. Dadah.